Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 untuk mata kuliah landasan pendidikan akan diisi oleh kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Arya Ropi Sopiana dengan NIM 2102547, Yunika Koherunisa dengan NIM 2105892, dan saya sendiri Delia Citra Sulistiawati dengan NIM 2102497. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai landasan psikologis pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Cucun Sunaisi, SPD, MPD. Untuk pematerian pertama saya serahkan kepada Yunika. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Psikologi berasal dari kata psich yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata didik dan diberi awalan menjadi mendidik. Artinya, memelihara dan memberi latihan, kemudian pendidikan didefinisikan sebagai pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Perkembangan individu. Perkembangan individu ialah perubahan progresif dan kontinu dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. F.J. Monks menyatakan bahwa perkembangan adalah suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak diulang kembali. Perkembangan individu itu ada 3. Yang pertama perkembangan psikomotorik, yang kedua perkembangan motorik, yang ketiga perkembangan kognitif. Yang dimaksud perkembangan psikomotorik ialah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmaniah dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, kemauan dari dalam diri seseorang. Yang kedua, perkembangan motorik ialah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot anak. Motorik terbagi menjadi 2, ada motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan kognitif merupakan suatu tahap perkembangan kognitif manusia mulai dari usia anak hingga dewasa, mulai dari berpikir secara konkret atau melibatkan konsep konkret sampai dengan yang lebih tinggi yaitu konsep yang abstrak dan logis. Lalu selanjutnya teori belajar dan makna belajar dalam pendidikan. Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita untuk bisa memahami sebuah fenomena. Dengan kata lain, teori belajar yaitu suatu kerangka kerja konseptual untuk pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa agar perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori kepribadian dan dampaknya terhadap pendidikan. Teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung membahas berbagai hal penting, di antaranya konsep tentang ego, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Dampak teori kepribadian terhadap pendidikan ialah lebih mempermudah manusia dalam mendapatkan atau memberi ilmu kepada manusia yang lain, sehingga terjadi pembelajaran yang sistematis dan terpadu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.